106 dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen semuanya. Jadi balik lagi bersama Heri dong. Setelah melewati liburan yang sangat luar biasa mungkin yang Smartizen lakuin gitu kan. Jadi seperti biasa 2 jam ke depan nih gue bakal nemani kalian semuanya di program tercinta kita Kumadai Menjelang Maghrib Dakwah Islam. Kali ini kita bakal membahas apa ya kira-kira. Jadi Smartizen jangan kemana-mana, stay tune terus. 106 dia Untirta Smart Energy. Ya jadi Smartizen, waduh semangat banget nih gue ya. Jadi Smartizen yang baru gabung nih, kalau sore hari kan pasti udah di rumah ya atau baru datang. Seperti biasa silakan mandi dulu yang belum mandi. Tetap ya jaga kesehatannya Smartizen, terutama ini masih musim Covid, kita harus ekstra keras gitu kan untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga tentunya ya. Sambil santai mungkin ya, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil minum coklat. Waduh, coklat kok diminum? Ada ya coklat diminum ya. Susu coklat maksudnya ya. Sambil dengerin ilmu yang bermanfaat dong tentunya ya di Kumada ini. Jadi Smartizen, sore kali ini kita bakal membahas tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Nih, buat anak yang suka bandel nih terhadap orang tuanya, atau kalian yang orang tua silahkan dengarkan ya, ke anak kalian telinganya ditaruh pakai headset. Nina dengerin nih yang nanti bakal insya Allah bermanfaat tentunya ya, membahas tentang hak kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Kita bahas dulu kira-kira apa itu hak dan kewajiban ya, biar kita tahu dulu arti sederhananya gitu ya. Maksudnya arti luas dari hak dan kewajiban, biar kita biar kita nggak salah persepsi gitu kan. Ini hak dan kewajiban tapi kita nggak tahu arti hak dan kewajiban itu sendiri, akan bahaya ya. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang yang telah sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Dalam bahasa Indonesia, ini kamus Indonesia ini dalam kamus bahasa Indonesia ya, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, oleh aturan yang berlaku. Bahkan ya dalam Islam pun ada yang namanya hak dan kewajiban, jangan salah dong ya. Sesederhananya gini, hak berarti milik atau kepunyaan. Hak bisa diartikan sebagai kekuasaan atau untuk berbuat sesuatu. Hak bisa didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban seimbang. Ini maksudnya tidak boleh menuntut hak tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Sedangkan kewajiban berasal dari kata dasar wajib, yang artinya harus. Dalam Islam, Smartizen ya semuanya kayaknya pada tahu deh ya. Jadi kalau wajib, kita melaksanakannya akan mendapat pahala, sedangkan kita meninggalkannya akan mendapat dosa gitu. Salah satunya karena kita berhubungan orang tua, maka ketika kita tidak menghormati orang tua, maka itu kita melanggar kewajiban kita. Karena kita sebagai anak wajib menghormati orang tua. Bahkan ya istilahnya surga itu ada di kakinya ibu kita, yakni orang tua kita. Jadi jangan semena-mena gitu ya. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Jadi gini Smartizen ya, hak dan kewajiban adalah biasanya beriringan. Kalian akan mendapat hak, tapi dengan syarat kalian juga seharusnya melakukan kewajiban itu sendiri. Kalau di dunia perusahaan ya, kalau di dunia pekerjaan tuh kalian punya hak untuk digaji, maka kalian penuhi dulu kewajibannya sebagai karyawan yang baik, bekerja dengan baik dan benar gitu. Baru akan mendapat hak kalian, sebulan sekali akan mendapat gaji. Karena ini contohnya di dalam kekeluargaan, di dalam di dalam keluarga khususnya anak dan orang tua, maka kita ambil contoh dengan misal hak kalian itu apa? Hak kalian itu diberi kasih sayang. Hak kalian dinafkahi oleh orang tua. Oke? Sederhananya gini, hak kalian ketika orang tuanya mampu, kalian punya hak untuk bisa diberi pendidikan yang baik, disekolahkan. Cuman jangan salah, hak itu kalian harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya ya, dengan sekolah yang baik, belajar yang baik. Bukannya diberi jajan untuk sekolah malah main PS, itu salah, berarti dia tidak menjalankan kewajibannya gitu Smartizen. Ketika dia diberi pendidikan yang baik, sekolah di favorit, kuliah di favorit gitu kan,
tapi dia malah menyelewengkan, malah nggak datang di kelas, datang di rumah, dari rumah berangkat pakai seragam, datang ke sana malah tawuran. Itu tuh yang namanya anak yang tidak mematuhi kewajiban dari sebagai anak itu sendiri. Artinya orang yang anak yang tidak menghormati orang tuanya. Karena duit tuh, tahu nggak sih, duit tuh kadang orang tua nggak tahu ya dari mana susah payah untuk pengen anaknya pinter, tapi kalian malah menyepelekan itu. Waduh, semangat banget sih ngomongin ini ya. Jadi ya kurang lebih gitu Smartizen ya untuk awalan deh. Habis ini kita bakal membahas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana pokoknya ya, oke? Ada lagu dulu nih dari Chrisye, Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. 106 dia untuk Smart Energy. Jadi Smartizen masih membahas tentang hak dan kewajiban orang tua tentunya. Hey Smartizen yang baru mandi ya, yuk dengarkan ya. Jangan pura-pura Anda lupa dengan kumadai, soalnya ini menyinggung soal hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Takutnya, waduh ini takutnya orang tua saya denger lagi. Takutnya, nah kan dengerin tuh nak tuh. Kan biasanya gitu ya ke orang tua ya. Kalau ngebahas ada anak yang soleh gitu, coba anak mama kayak gini ya, pasti bangga banget tuh, supaya nyindir supaya anaknya yang lagi main game terus. Tapi ya Smartizen ini karena bukan masalah supaya pengen jadi itu ya, karena emang anak itu kadang beda karakternya. Ada anak yang mungkin bisanya di hal-hal yang non akademik gitu kan, hal-hal yang misalkan kayak praktek, entah bikin robotik, entah bikin apa segala macem gitu kan, nggak apa-apa. Cuman kalau hak dan kewajiban ini memang harus dilaksanakan. Apapun kalian ya, apapun kayak misalkan bakat kalian tidak berpengaruh, kalian mau apa pendidikannya tinggi, sama harus punya hak dan kewajiban. Kalian misalkan mungkin ya karena dari kecilnya sudah mulai cari duit ya sama aja, tidak mengenyam apa pendidikan ya sama aja punya hak dan kewajiban. Bukan berarti ketika Anda ya sudah kaya berpangkat gitu kalian tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi sebagai anak, itu salah. Tetap ya terus melekat ya sebagai anak itu. Nah, di sini kita akan ngasih contoh. Tadi kan contohnya sederhana nih, Smartizen ya. Kita bakal ngasih contoh buat kalian semua bahwasanya apa aja hak seorang anak terhadap orang tua itu. Kita berpatokan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak nih ya. Karena iya dasar kita sebagai warga negara Indonesia boleh dengan agama yang kita yakini, yakni agama Islam, Al-Quran dan hadis. Tapi jangan lupa juga karena kita orang Indonesia, kita berpegang teguh juga dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi yang pertama, berhak beribadah menurut agama, cara pengekspresian serta cara berpikirnya. Hak untuk beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Hak bebas memeluk serta menjalankan agamanya adalah hak setiap manusia, begitu pula anak. Jadi Smartizen ya, mungkin yang mendengarkan ini juga orang yang non muslim ya nggak apa-apa. Di sini juga karena kita memberi ilmu yang bermanfaat. Salah satunya ketika anak sudah dewasa, sebenarnya anak punya hak untuk memilih keyakinan dia, termasuk juga dengan agama gitu ya. Tapi ini yang jelas nih ya, boleh memilih ketika emang sudah dewasa. Jangan anak kecil pengen pindah ini nggak boleh. Ketika kalau emang udah dewasa, dia tuh kayak memilih kayak pekerjaan dia apa, memilih dia mau di rumah mana, ya itu terserah karena lagi-lagi itu akan menjadi hak asasi manusia gitu kan. Berhak memperoleh pendidikan serta pengajaran. Salah satu hak utama yang harus dimiliki anak adalah mendapat pendidikan. Orang tua harus menyekolahkan anaknya minimal 9 tahun, yakni dari SD sampai SMA atau sederajat gitu. Ini dengan catatan orang tuanya memang berkredibilitas atau mempunyai kemampuan yang demikian ya. Karena memang harus disadari. Ini pemerintah nih ya, ketika kalian siapa tahu yang mendengar ini mempunyai jabatan di pendidikan ya, di dinas pendidikan, jangan salah bahwasanya ada banyak orang tua yang mungkin bisa cuman sampai SD doang nyekolahin anaknya. Ada yang bisa SMP doang. Bahkan kan informasi terkini ya, karena di rumah online gitu kan, daring, karena nggak bisa beli kuota, karena nggak bisa beli telepon, banyak masyarakat di Indonesia anak-anaknya yang berhenti sekolah, ada yang menikah, bahkan ada yang kerja. Inilah ya
untuk kalian yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kredibilitas untuk membantu saudara-saudari kita untuk melanjutkan pendidikan, cobalah dibantu ya. Cuman ketika kalian orang tua ini mempunyai kemampuan untuk menyekolahkan anak, bahkan yang kadang nggak mampu juga dimampu-mampuin, jangan sampai kalah dong ya. Ketika kalian mampu, sekolahkan anak kalian setinggi mungkin, karena menyekolahkan anak adalah investasi terbaik untuk kehidupan ya. Kalau anak kita pinter, anak kita dikagumi oleh masyarakat, anak kita mempunyai peran penting untuk bangsa dan negara, tentu kita bakal jadi bangga gitu ya. Selanjutnya ada berhak memperoleh perlindungan di tempatnya bersekolah dari segala tindak kejahatan seksual serta kekerasan. Sekolah menjadi salah satu tempat yang dianggap paling aman bagi anak. Sudah seharusnya sekolah mendampingi serta melindungi anak-anak dari tindak kejahatan yang bisa datang dari mana, misalnya guru atau teman sendiri. Wah, ini kewajiban sekolah ini ya. Jadi kita skip aja dulu ya. Bagi anak yang menyandang disabilitas berhak untuk mendapat pendidikan luar biasa. Ini juga masuk kayak tadi, apapun kondisi anaknya, apapun kondisi baik fisik ataupun mentalnya, anak itu punya kewajiban gitu kan. Kayak misalkan maaf dia nggak bisa berjalan, ada kok sekolah yang luar biasa. Atau yang disabilitas ya bahasanya ya, ada kekurangan ya tetap harus disekolahkan gitu ya Smartizen. Ini ya, berhak memperoleh perlindungan. Setiap anak berhak mendapat dilindungi oleh penyalahgunaan, baik konflik, baik politik, kerusuhan sosial, atau peristiwa yang mengandung kekerasan. Ini salah satu kewajiban dari orang tua. Ketika di sekolah, ya kewajiban guru itu memberi pendidikan, memberi ilmu. Tapi ketika di rumah juga memberi nih perlindungan yang lebih ekstra lagi. Kayak misalkan diberi kampanye politik, ya tolong orang tuanya harus tahu gitu kan, bahwa udah dia masih kecil, fokus belajar aja dulu. Konflik bersenjata jangan sampai termasuki oleh pemahaman radikal gitu kan, ngebom ini ngebom situ, jangan sampai ya. Ataupun dari orang-orang yang ingin menzalimi dia, jangan. Itu tanggung jawab terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, yakni hak si anak untuk mendapatkan perlindungan itu dari orang tua. Kurang lebih kayak gitu Smartizen nih ya. Waduh, ini agak dalam ya pembahasannya, tapi nggak apa-apa. Moga-moga apa yang saya sampaikan sedikit bisa dipahami lah ya. Luar biasa nih. Jadi masih ada banyak lagi pembahasan selanjutnya Smartizen, yang mana-mana. Ada lagu dulu nih dari Ungu dengan Nafasmu. 106 Dia Undirta Smart Energik. Jadi Smartizen, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tentunya ya buat kalian semua. Moga-moga doa yang dipanjatkan kali ini bermanfaat ya, pasti dikabulkan ya, bermanfaat lagi. Pasti saya yakin ya Smartizen doainya untuk kebaikan ya di tahun sekarang ini, di musim yang kita jalani ini yang sedang COVID ya, tentunya pengen segera beres gitu kan, pengen segera beraktivitas seperti biasanya. Doa terus ya, dan tentunya usaha kita untuk menjaga kesehatan ya, jelas sekali, supaya ketika kita udah berdoa semua orang untuk hilangnya ya pandemi kali ini, supaya kita menjadi manusia yang seperti sedia kala. Kita tuh kadang parnoan gitu kan, parno banget, batuk sedikit, dikira ini kenapa nih ya. Apalagi kalau misalkan kena ya yang kayak COVID kayak gitu kan, kayak mental kita kena banget, down banget kan. Jangan sampai lah ya. Moga-moga pandemi kali ini selesai ya, berkat doa kalian semua, amin 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 ya. Jadi Smartizen masih membahas tentang kewajiban, hak dan kewajiban anak kepada orang tua. Tadi kan udah kita kasih tahu nih hak-haknya anak terhadap orang tua. Sekarang jangan lupa dong kewajibannya ini sebagai anak ya. Jadi yang pertama nih, dengerin ya, wajib nih, boleh dicatat boleh sekalian. Yang pertama, wajib menghormati kedua orang tua. Kenapa seperti demikian? Ya jelas lah, selain ada istilah bahwa surganya anak ada di telapak kaki orang tua, yang bernotabene itu orang tua kita. Sebagai anak, kewajiban utama yang harus dilakukan adalah menghormati, karena orang tua sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jelas, mengandung dia selama 9 bulan, memberi nafkah, memberi kasih sayang, memberi perlindungan. Masa sih kita sebagai anaknya
kita malah durhaka gitu kepada orang tua. Kayak aduh ya Allah ya, kadang malu karena orang tuanya mungkin dari fisiknya nggak bagus, dari status sosialnya nggak bagus. Kita nggak boleh kayak gitu. Gimana pun kondisi orang tua kita, apapun bentuk orang tua kita, mereka lah yang sayang, paling sayang di dunia ini terhadap kita. Bayangin sih, cuman anaknya molot gitu kan, anaknya apa ya, nggak mandi, bau diciuminya, ya Allah si ganteng si cantiknya, menandakan sayangnya orang tua tuh tulus banget ya. Jadi selanjutnya ada juga menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Anak dan orang tua yang tinggal dalam satu rumah yang sama wajib menjaga kebersihan rumah. Hal ini bukan hanya kewajiban orang tua saja, namun juga kewajiban seorang anak. Kenapa bisa demikian? Karena ya tugas orang tua kan banyak ya. Ya misalkan ayah kita itu mencari nafkah, banting tulang, berbagai macam profesi. Ada yang kuli panggul misalkan dengan berkeringat, otot-otot segala dipakai, diperas segala macam, banting tulang ya. Jangan sampai bapak saya kan kerjanya di kantoran, enggak, otak pun pusing, segala problem, segala dinamika ya, yang ada perusahaannya juga pasti menghadapi masalah banyak. Jadi jangan sampai bapak saya mah enak, ini enggak, semua ada porsi ujiannya atau cobaannya masing-masing di setiap profesi juga ya, terutama untuk ketika orang tua kita emang bekerja kepada apa ya, mengandalkan otot gitu ya, kayak mengangkat beban ini, kuli panggul, kayak supir, itu tuh capek, lelah pasti ya. Jadi makanya kita harus membantu apa ya, keadaan rumah minimal. Orang tua kita nyuci baju, masak, jagain anak kecil misalkan. Belum lagi ada kewajiban-kewajiban lainnya sebagai masyarakat misalkan ya. Tentu kita sebagai anak harus tanggung jawab ya. Terutama untuk ya minimal di rumah kita, kamar kita dibersihin. Apa ya, ruang tamu segala macem kita nggak boleh malah makan seenaknya, meninggalkan segala sampah-sampah. Waduh, jangan ya. Selanjutnya ada membantu orang tua dalam melakukan suatu hal tertentu. Orang tua tidak bisa mengerjakan sendiri karena biasanya membutuhkan kita. Maka dari itulah kita juga harus wajib membantu orang tua. Ya minimal kalau lagi masak disuruh beli terasi tuh ya kita mau gitu loh. Jangan ya ntar nih ini lagi nih, satu game lagi, wede, nanti nih satu film lagi, ya film kan 2 jam coy, beliin terasi loh, kayak nggak mau. Ya Allah, jangan kayak gitu ya, bantuin malah lebih bagus ya. Ini saya mau bantuin apa nih, ngulek atau bikin apa, masakin nasi atau nyalain kompor gitu, minimal nyalain tabung gasnya minimal ya, membantu lah ya. Sedikit banyaknya orang tua pasti senang kalau anaknya ikut bantu gitu ya. Dan bantunya jangan menyusahkan, bantunya yang kalian bisa aja, kayak nyuci piring masa nggak bisa gitu kan, nyuci baju masa nggak bisa ya gitu. Selanjutnya ada mematuhi peraturan yang berlaku di rumah. Anak juga harus mematuhi seluruh peraturan yang ada di rumah karena supaya hidup kita disiplin dan baik. Itu salah satu cara untuk melindungi ya anak, cara perlindungan ya orang tua untuk melindungi anaknya. Kayak misal peraturannya jam 8 malam harus ada di rumah, titik. Kalau emang ada hal-hal tertentu yang urgent, berkabar segera. Ada kan keluarga yang kayak gitu, bahkan maghrib pokoknya datang rumah. Ya harus laksanakan, harus laksanakan. Karena kenapa? Jangan sampai membanding-bandingkan. Mbak, Bu, teman saya itu sampai jam 10 malam nggak apa-apa, nggak pernah dicariin. Orang ya namanya sebagai anak, pemimpinnya adalah orang tua kita, ya kita harus turutin. Pasti karena apa? Pasti karena kebaikan si anak itu sendiri. Orang tua nggak bakal rasanya untuk menjerumuskan anaknya kepada hal-hal yang buruk. Kalau emang orang tuanya sangat sayang ya, saya rasa mayoritas seperti itu sih ya. Jangan sampai kalian menganggap peraturan yang disiplin yang diberi orang tua kepada anaknya itu untuk membebankan, untuk segala macam. Saya rasa orang tua pengen anaknya bahagia, pengen anaknya terlindungi, itu sih yang jelas. Kalaupun memang tidak setuju, silakan didiskusikan. Pak, misalkan saya bisanya sampai Isya karena jam sekian ada kuliah, ada kerja kelompok. Tapi itu jujur ya, nggak boleh alasan untuk bermain-main apalagi kepada hal yang buruk. Ya gitu, seperti itu ya kewajiban kita sebagai anak. Tadi kan udah haknya, ini kewajibannya.
Jadi itu ya, masih ada lagi banyak tentunya ya. Waduh, ini nih dalam tapi luar biasa deh pasti ya. Hal yang disampaikan tentunya bermanfaat sekali. Ada lagu dulu nih dari Senada, Jagalah Hati. 106 di Untirta Smart Energy. Iya, Smartizenku masih bersama Heri tentunya ya. Jadi masih membahas tentang hak dan kewajiban seorang anak kepada orang tua tentunya ya. Beruntunglah kalian ketika masih mempunyai orang tua yang utuh misalkan. Di luar sana banyak yang bahkan tidak mengenali orang tuanya seperti apa gitu kan. Ini pesan moral banget nih Smartizen ya. Kayak kedua orang tuanya yang mana gitu kan. Tidak tahu wajahnya seperti apa gitu kan, banyak di sana. Dan biasanya penyesalan kita ada di belakang gitu ya. Ketika orang tua sudah tidak ada, kita kadang nyesel banget ya, kayak coba dulu saya berbakti gitu kan. Coba dulu saya sayang gitu, mengungkapkan sering pada orang tua kita gitu. Jadi buat Smartizen yang masih beruntung berada di pelukan hangatnya kedua orang tua, maka jadilah anak yang berbakti. Karena ya tadi umur kita nggak tahu. Kadang orang tua kita ya kulitnya keriput, kadang suka kelupaan. Karena apa? Karena memperjuangkan hak-hak kita biasanya. Banting tulang untuk anaknya, memikir keras gitu kan untuk gimana masa depan si anak ini gitu kan. Jadi tidak ada waktu ya, kapan lagi gitu untuk membahagiakan orang tua. Selagi bisa, selagi mampu, bahagiakanlah ya. Supaya doa orang tua itu paling mustajab. Ketika orang tua berdoa untuk menaikkan derajat kita selaku anaknya, tentu ya Allah itu pasti dengan senang hati mengabulkannya. Masyaallah. Jadi kira-kira apa sih hikmahnya ketika hak dan kewajiban kita telah dilakukan terhadap orang tua sendiri? Intinya berbakti kepada orang tua gitu kan. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan hikmahnya? Jadi yang pertama, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas ya. Jadi ridho orang tua merupakan ridho Allah juga gitu kan. Jadi jangan sampai kita berbuat tidak baik kepada orang tua. Sayangilah mereka sebaik mungkin, karena tanpa mereka tidak ada kita, itu kan ya. Salah satu kodratnya gitu kan, meskipun dia tetap kodratnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, tapi melalui perantara orang tua kita ya, yang dititipkan gitu kan, berbentuk bayi gitu kan, cairan dalam perut 9 bulan dia mengandung, dinafkahi, diberi kasih sayang gitu kan. Jadi ketika kita melakukan hak dan kewajiban kita, terutama kewajiban kita ya, jangan samakan hak kita kepada orang-orang yang mungkin konglomerat. Ya orang-orang mungkin diberi jajan sekian ratus juta gitu kan. Kita cuma diberi secukupnya aja, itu udah bersyukur. Jangan sampai mematok kayak tetangga sebelah dibeliin mobil dong sekolahnya, saya kok jalan kaki. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting doanya, yang penting kasih sayangnya. Belum tentu mereka yang diberi hak fasilitas segala macam kasih sayangnya penuh. Karena mungkin kesibukan orang tuanya duniawi saja, bisa jadi. Tapi lagi-lagi orang tuh punya ujiannya masing-masing, punya cobaannya di masing-masing. Sesuai Quran surat Al-Isra nih ya, yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah baik kepada ibu dan bapak kalian. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali keduanya jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Luar biasa ya. Jadi tadi tuh ngomong juga nggak boleh, Allah melarangnya, apalagi sampai membentaknya, apalagi sampai mempenjarakannya, yang waktu itu kemarin viral, orang tua dipenjara gara-gara ngomong harta warisan gitu ya. Jadi mending mendoakan, karena ya siapa lagi yang menyayangi tulus di dunia ini? Jadi jelas orang tua kita. Aduh, dalam banget nih ya. Selanjutnya ada dimudahkan segala urusan di dunia maupun akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda ya, tidak termasuk golongan kami yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak yang berilmu agar diutamakan pandangannya.
Hadis riwayat Ahmad. Untuk itu kita senantiasa berbakti kepada orang tua. Percayalah bahwa segala urusan Anda baik dan dunia maupun di akhirat akan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu jaminan akan dipermudah jalannya di dunia maupun di akhirat ketika kita menghormati orang tua, ya, meninggikan derajat orang tua. Aduh, masya Allah, itu tuh tadi Qurannya ada, ini hadisnya pun ada. Ini sangat kuat sekali bahwa nilai ya orang tua di mata agama, di mata negara itu sangat derajatnya sangat tinggi. Maka kita anak wajib menghormati. Dimudahkan rezekinya di dunia, luar biasa banget ya. Jadi dengan kita dekat sering silaturahmi kepada orang tua kita, maka akan dimudahkan rezekinya ya, sesuai sabda Rasulullah SAW ya, hadis riwayat Baihaqi, ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Ketika kita baik ke orang tua dengan tulus sepenuh hati menyayanginya, maka orang tua mendoakan semoga anaknya banyak rezeki, semoga anaknya diangkat derajatnya, maka Allah akan dengan senang hati mengabulkan doa tersebut. Karena tadi itu ya, kalau Allah udah ridho, saya ridho nih anak saya kaya, saya ridho anak saya punya jabatan yang tinggi, maka Allah juga ridho. Tapi kalau orang tuanya murka, kalau orang tuanya ngerasa disakiti, kecewa gitu kan, maka kemurkaan juga Allah tentunya ya buat si orang tersebut. Yang terakhirnya ada mendapatkan janji surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di sini ada hadisnya ya. Hadis mafhum, hadis pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, salah satu dari hadis itu adalah sholat pada waktunya, dan selanjutnya ada kemudian si itu nanya, yakni beliau menjawab, berbaktilah kepada orang tua. Salah satu yang diberi janji surga adalah salah satunya yakni berbakti kepada kedua orang tua. Wah, luar biasa banget ya, banyak hikmahnya. Oh, ada yang terakhir lagi nih ya, dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Siapa sih yang nggak mau hidup panjang dan dalam kehidupannya penuh berkah? Salah satunya yakni memakmurkan orang tua, menyayangi orang tua kita. Gitu Smartizen. Jadi jika kalian beruntung tadi itu ya, masih ada kedua orang kalian, silahkan sayangilah, cintailah orang tua kalian dengan sepenuh hati, bahagiainlah ya, karena tadi itu doanya kalian, doanya orang tua itu sangat mustajab sekali. Masya Allah, luar biasa banget ya Smartizen ya. Moga-moga sekarang nih ketika kalian udah mendengarkan, mulai hari ini, mulai detik ini, kalian makin sayang, makin mencintai, makin memberi perhatian, dan tentunya memberi bahagia kepada orang tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Ada lagu dulu nih dari Baim, ya Allah. 106 dia Untirta Smart Energy tentunya ya Smartizen, karena sudah tepat banget nih jam 7 malam. Jadi hari harus undur diri nih, tapi jangan lupa besok ada Kumadain lagi tapi bersama Ica. Jadi Smartizen juga tonton terus atau dengarkan terus di frekuensi 106 dia Untirta. Dan hari Rabu selanjutnya sampai hari Jumat ada Heri lagi, tenang aja ya di Kumadai ini. 2 jam bakal menemani kalian semua setiap jam 5 sore sampai jam 7 malam. Oleh karena itu Heri harus pamit undur diri dulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.